Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Tabit Habil Zidan dari kelas TEP LP 006. Di sini akan membahas artikel saya mengenai topologi infrastruktur server fisik yang mencakup tradisional, convergent, dan hyperconvergent. Pertama-tama pengertian topologi server fisik. Topologi infrastruktur server fisik merujuk pada cara di mana komponen fisik dari infrastruktur IT seperti server, penyimpanan data, dan perangkat jaringan diatur dan terhubung satu sama lain dalam satu lingkungan data center atau pusat data. Ini melibatkan penentuan letak fisik dari setiap perangkat keras dan bagaimana perangkat tersebut terhubung satu sama lain dalam jaringan. Yang kedua adalah pembahasan server tradisional. Server tradisional itu merupakan fasilitas yang menampung peralatan TI seperti server dan router, komponen perangkat keras, pusat data, dan elemen teknis meliputi hitung, memori dan kekuatan pemrosesan, penyimpanan ke data rumah, jaringan untuk menghubungkan komponen untuk mengakses internet, infrastruktur tenaga dan pendinginan. Dalam bagian besar sejarah TI, pusat data tradisional cenderung berada di lokasi on-premise, seringkali bersamaan dengan kantor perusahaan utama saat ini. Bisnis juga dapat memilih lokasi fasilitas yang dijalankan oleh operator pusat data pihak ketiga yang beroperasi secara tradisional ataupun virtual. Yang ketiga adalah server convergent. Convergent infrastruktur adalah gabungan dari beberapa perangkat IT yang teroptimasi dan merupakan pendekatan teknis manajemen data center untuk mengurangi resiko ketidakcocokan antar perangkat server, sistem penyimpanan, dan perangkat jaringan. Selanjutnya ada server hyperconvergent. Hyperconvergent infrastruktur dan convergent infrastruktur keduanya mengintegrasikan 4 komponen pusat data. Sistem convergent infrastruktur hanya bergantung pada perangkat keras, sedangkan hyperconvergent infrastruktur melakukan ini pada software, menjadikan perangkat keras agnostik. Lalu ada pembahasan studi kasus, yaitu perusahaan XYZ adalah perusahaan teknologi yang berkembang pesat dan membutuhkan infrastruktur IT yang kuat untuk mendukung operasinya. Mereka saat ini menghadapi tantangan dalam merancang dan mengimplementasikan infrastruktur server fisik sesuai dengan kebutuhan mereka. Mereka ingin mempertimbangkan pendekatan tradisional, convergent, dan hyperconvergent untuk memilih yang terbaik bagi bisnis mereka. Lalu untuk cara penyelesaiannya adalah setelah pertimbangan yang matang dan evaluasi terhadap berbagai pendekatan, perusahaan XYZ memilih pendekatan hyperconvergent untuk infrastruktur server fisik mereka. Mereka melihat bahwa hyperkonvergensi memberikan kombinasi terbaik antara efisiensi, fleksibilitas, dan ketersediaan layanan yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan dan operasi bisnis mereka dengan baik. Dengan menerapkan pendekatan hyperconvergent, perusahaan XYZ berhasil mengoptimalkan penggunaan sumber daya, mengurangi kompleksitas infrastruktur, dan meningkatkan ketersediaan layanan secara keseluruhan. Ini membantu mereka dalam meningkatkan produktivitas dan memberikan nilai tambahan kepada pelanggan mereka. Jadi kesimpulannya adalah pemilihan infrastruktur server fisik harus mempertimbangkan kebutuhan khusus perusahaan. Pendekatan hyperconvergent menawarkan efisiensi, fleksibilitas, dan ketersediaan layanan yang tinggi. Ini memungkinkan penggabungan semua elemen infrastruktur ke dalam satu platform terpadu, mengurangi kompleksitas dan meningkatkan penggunaan sumber daya. Namun, penting bagi setiap perusahaan untuk mengevaluasi kebutuhan mereka dengan cermat sebelum membuat keputusan. Sekian penjelasan artikel dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.